Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma rabbi zidna ilma wa razukna fahma wal hikna minas salihin. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dimanapun sudah berada, semoga selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan segala limpah rahmat dan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa kembali untuk melakukan aktivitas kehidupan kita dunia ini, aktivitas kehidupan untuk mencari kebaikan, baik untuk di dunia maupun untuk di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salat berkembarkan salam tak lupa pula kita ucapkan buat kekasih Allah Habibuna Sayyidul Mursalin, akninya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita melanjutkan kajian kita atau materi kita pada persesi sebelum ini, yaitu masalah isim dhamir. Kembali kami ulang, isim dhamir itu ada dua, ada namanya mustatir, ada namanya baris. Ada namanya mustatir yang tersembunyi dan ada namanya baris yang tidak tersembunyi. Dan itu sudah kita bahas pada sesi sebelum ini, saudara sekalian. Kemudian saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, baris itu terbagi kepada dua. Dhamir baris terbagi kepada dua. Yang pertama dhamir baris muttasil, yang kedua dhamir baris munfasil. Dan muttasil ini juga sudah kita bahas dalam sesi sebelum ini. Nah, sekarang yang kita bahas adalah dhamir baris munfasil, itu dhamir yang tersembunyi. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa dhamir baris munfasil itu? Ya, apa dhamir baris munfasil itu? Wal munfasilu ma yuftatahu bihin nutuku wa yaqa'u ba'da illah. Ma wal munfasilu ma yuftatahu bihin nutuku wa yaqa'u ba'da illah. Yaitu dhamir yang dibuka dengannya pembicaraan dan terjatuh atau terjadi setelah illah. Nah, kebalikan tadi, kalau muttasil tidak dibuka dengan pembicaraan dan tidak terjatuh setelah illah. Nah, kalau ini dhamir yang dibuka dengan pembicaraan dan terjatuh setelah illah. Nah, apa contoh saudara sekalian? Contohnya nahwu ana mu'minun. Ana mu'min dibuka dengan pembicaraan. Nah, ana ini adalah dhamir. Dhamir apa? Dhamir munfasil. Dan dia nanti sebagai muftada. Khabarnya mana? Mu'minun. Mu'minun khabar daripada ana. Ana adalah muftadanya. Saudara-saudaraku, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita selalu bimbingan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lagi apa lagi? Maqama illa ana. Tidaklah dia berdiri kecuali saya. Berarti setelah illa ana. Ana itu dhamir, ya, dhamir. Nah, nanti ada ini kalau masalah illa nanti kita bahas nanti masalah mustasna. Nah, nanti ada pembahasan masalah mustasna nanti. Pengecualian itu sudah sekalian. Nah, maqama illa ana. Nah, ini yang dimaksud dengan wa yaqa'u ba'da illah, dan terjatuh juga setelah illah. Illah ini nanti namanya
mustasna, ada nanti bab tersendiri nanti diisi mansub, namanya babul istisna. Nanti ada bab istisna, nanti pembahasan di situ saudara sekalian. Ini kan contoh ya, contoh yang disampaikan atau yang ditulis oleh pengarang dalam kitab Kawakif yang kita baca sekarang ini. Saudara-saudaraku para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yanqasimu al-muttasilu ila marfu'in wa mansubin wa majrurin. Jadi dhamir baris ini, dhamir muttasil ini dhamir munfasil ini dibagi kepada marfu', mansub dan majrur. Jadi ada yang marfu', ada yang mansub, ada yang mahfud atau majrur nanti. Jadi ada nanti dhamir ini, dhamir yang dhamir yang marfu. Wa yankasimu, saudara sekalian, maaf. Wa yankasimu dhamirul muttasil ila marfu'in wa mansubin wa majrurin. Fal marfu', maka yang marfu' itu contohnya adalah darabtu lil mutakallim wahdah muzakkaran kana au muannasan. Jadi darabtu bi dhammit ta, dengan dhammata itu untuk mutakallim wahdah, baik untuk muzakkar dia atau untuk muannas. Jadi muttasil tadi yang kita baca pada sesi sebelum ini saudara sekalian. Nah, jadi dibagi juga muttasil itu ada yang marfu' dia, contohnya itu tadi ya, contohnya darabtu, atau contoh lain bisa darabtu, atau contoh lain darabna, atau contoh lain lagi nasarna, zahabna. Kalau sini tulisnya banyak contohnya, darabna, darabata, darabti, darabatuma, darabtum, darabatunna, daraba, darabu. Nah, ini contoh dhamir yang muttasil pada ketika rafa atau marfu, karena posisinya dia sebagai fa'il. Ingat, muttasil apa? Menempel, bertaut langsung dengan kalimatnya. Nah, kalau munfasil apa? Terpisah dengan dhamirnya. Nah, ini contoh ya, contoh-contoh yang ditulis oleh para pengarang kitab. Wa darabat wa darabata wa darabna ya. Nah, itu contoh yang ditulis oleh pengarang buku ini saudara sekalian. Kemudian apa lagi? Wal mansubu, yang mansub lagi. Wal mansubu contohnya, mansub itu contoh yang marfu tadi ya. Contoh yang marfu itu contoh yang marfu. Ya karena yang mansub yang muttasil juga. Akramani, akramana, akramaka, akramaki, akramakuma, akramakum, akramakunna, akramuhu, akramuha, akramahuma, akramuhum, akramahinna. Nah, itu contoh yang mansub. Nah, jadi akramani ada ya di akhir. Nah, nun itu nun wiqayah nanti yang menghalangi supaya tidak berhakat kasroh nanti huruf akhir fil madhi fi'il itu nanti. Nah, jadi nun jadi apa nama di situ ada ya. Iya di situ adalah iya yang posisinya sebagai sebagai maf'ul bih dia. Karena pada ketika mansub ya, ini pada ketika mansub, maka ya di situ adalah sebagai sebagai maf'ul bih. Akramana, nah di situ nanti sebagai maf'ul bih. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya huwa. Mana fa'ilnya huwa? Akramaka, mana fa'ilnya huwa juga. Akramaki, mana fa'ilnya? Hiya. Akramaka, fa'ilnya adalah huwa, dia telah memuliakan kamu. Kalau akramaki, dia telah memuliakan kamu, bisa hiya dari situ. Akramakahuma, akramakum, akramakunna, akramahu. Nah, ini ini fa'ilnya apa? Huwa juga. Sedangkan maf'ul bih-nya adalah hu. Hu itu apa di situ? Terkandung pada hu itu, yang terkandung pada hu itu adalah huwa. Kemudian akramahuma, apa dhamir pada di situ ha itu? Hiya. Akramaha hiya.
domir situ. Apa fa'ilnya pada kalimat akramaha itu? Fa'ilnya adalah bisa hiya dan bisa huwa, bisa huwa domir situ. Artinya domir yang tersembunyi. Karena dia lah untuk lil ghaib, lil ghaiba, berarti domir nanti adalah fa'ilnya di situ nanti adalah hiya. Jadi hiya akramaha, dia telah memuliakannya. Dia telah memuliakannya. Siapanya itu? Ya, nya itu berarti perempuan masuknya karena ha di situ domirnya. Kecuali kalau hu nanti itu tujuannya untuk laki-laki. Akramahu, dia telah memuliakannya. Nya siapa? Nya laki-laki, kena hu. Nya laki-laki kena domir itu adalah hu. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dimanapun sudah berada, semoga selalu dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian awal majrur, lagi majrur ya. Belum, masih. Ya, wal majrur kal mansub. Majrur itu sama seperti masuk juga, illa annahu dakhala alai amil ajar. Karena di awalnya bedanya saja, di awalnya dimasuki oleh huruf jar, huruf jar. Marrabi wa marra bina ila akhirih, wa marra bina wa marrabi wa marra bina sampai akhir. Itulah tasrif kalau seandainya dia pada ketika jar. Jadi intinya apa? Dimasuki di awalnya huruf jar atau huruf khafat. Masih ingat huruf khafat saudara sekalian ada berapa? Masih ingat? Ya, secara umum di kitab-kitab yang matan jurmiyah atau muhtasab jiddan, huruf khafat itu jumlahnya adalah 9. Itu yang kita pahami, ada 9, yaitu min, ila, an, ala, fi, rubah, ba, kaf, lam. Lam 9 ya. Walaupun dalam kitab lain nanti lebih 9, tapi kita pahami untuk muftadiin 9 aja dulu. Kita pahami huruf khafat itu. Nah, pada contoh marrabi, mana huruf khafat pada bi itu? Marrabina. Mana huruf khafat itu bi? Bi itu huruf jar yang posisinya adalah dia pada ketika jar. Nah, nanti dia juga sebagai maf'ul bih. Marrah itu fi'il madhi, dhamir yang ada di situ tersembunyi adalah huwa. Nah, bi ya yang terakhir itu, nah dia nanti sebagai maf'ul bih. Nah, kenapa maf'ul bih? Karena maf'ul bih hukumnya adalah mansub. Tapi ini pada ketika jar ya. Menentukan dia pada ketika jar itu ada huruf jar yang terletak pada awal itu ba, pada marrabina bi. Bi itu adalah huruf jar. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun saudara berada, semoga selalu dalam bimbingan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini lagi, wa yanqasimul munfasilu ila marfu'in wa mansubin. Nah, jadi dhamir munfasil juga dibagi kepada marfu' dan mansub. Nah, jadi dhamir munfasil juga dibagi kepada marfu' dan mansub. Ada yang marfu', ada yang mansub. Tadi dhamir muttasil dibagi 3. Ada yang marfu', ada yang mansub, ada yang majrur. Nah, sekarang dhamir munfasil ya dibagi kepada 2, ada yang marfu, ada yang mansub. Nah, mansub. Ingat, munfasil adalah dhamir yang terpisah. Kalau muttasil dhamir yang bertaut langsung, menempel langsung dia. Kalau munfasil terpisah. Kalau muttasil menempel. Nah, sekarang yang kita bahas itu munfasil. Wa yanqasimul munfasilu ila marfu'in wa mansubin. Dan dibagilah munfasil itu kepada marfu' dan mansub. Fal marfu', maka yang marfu' itu ada isna asyara kalimatan. Maka yang yang marfu' itu ada 12 kalimatnya. Ada 12 kalimat yang tergolong kepada isim dhamir ya, isim dhamir marfu' itu. Mana 12 itu? Hiya, wahiyah, dan dianya adalah ana, kemudian nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, hum, humma, hum, hunna.
Jadi ada 12. Ada 12. Dalam tasrif, kalau kita buat tasrif, kita pakai apa? Tangan ini ya, ini batasnya ini 14 nanti. Ada maka sebut 14 domir itu karena ada dua yang ganda di situ, ada dua yang sama. Tapi jumlahnya memang 12. Nah, karena ada dua sama yang mana? Huma dengan antuma itu sama. Sama. Huma pada ketika mukhatab, huma pada ketika ghaib, kemudian antuma nanti lagi pada ketika mukhatab, dan dia sama maka di situ. Ini bisa diambil salah satu, saudara sekalian. Nah, inilah contoh domir mansub, domir munfasil yang marfu itu jumlah 12. Fakullu wahidin min hazihi dhamair iza waqa'a fi ibtida'il kalam fa huwa mubtada'. Maka semua dhamir ini apabila terletak di awal jadi sebagai mubtada'. Jadi kalau terletak di awal kalimat isim dhamir itu posisinya sebagai mubtada'. Apa contohnya? Ana rabbukum. Saya Tuhanmu. Ana itu fi'il madhi. Afwan. Ana itu dhamir. Dhamir rafa yang munfasil, posisinya sebagai mubtada. Terus mana khabarnya? Rabbukum, saya Tuhanmu. Rabbukum itu sebagai khabarnya daripada ana. Ana adalah dhamir rafa munfasil, dhamir rafa yang terpisah dari kalimat setelahnya itu. Nah, posisinya atau mauqi'ul i'rafnya, jabatan kalimatnya, dia sebagai apa? Sebagai mubtada. Setelah mubtada apa? Ada khabar. Nah, khabarnya mana? Rabbukum. Rabbukum sebagai khabar. Kemudian ada lagi contoh. Wa nahnul warisuna. Wa nahnul warisuna. Dan kami telah mewariskan kepada kamu. Warisuna, nahnu itu dia sebagai muftada juga, ya, muftada. Al warisuna dia sebagai khabar nanti. Dia sebagai khabar. Kemudian anta maulana wa anta maulana, dan kamu adalah guru kami ataupun tuan kami. Maulana, guru kami ataupun tuan kami. Nah, sama anta dia sebagai fa muftada. Anta sebagai muftada, maulana dia sebagai khabarnya, ya, sebagai khabar. Jadi ana, kemudian apa tadi, ada kalimat ana, ada nahnu, ada anta. Nah, yang posisi di awal kalimat itu, maka dia sebagai muftada. Iza waqa'a fi ibtida'il kalam fahuwa muftada. Apabila terletak dia pada awal kalam, maka dia sebagai muftada. Setelah muftada apa lagi? Ada namanya khabar. Nah, setelah muftada ada namanya khabar. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun saudara berada. Jangan lupa subscribe YouTube kami, ikuti terus pengajian kami. Insya Allah ada berkahnya. Insya Allah ada kebaikan di sini. Jangan lupa saudara sekalian, terus ikuti pengajian atau kajian-kajian kita tentang ilmu qawaid nahwu saraf ini. Insya Allah berkah. Kita lanjutkan saudara sekalian, para pemirsa, para pendengar dimanapun sudah berada, semoga selalu dalam bimbingan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa itu dhamir. Ala kulli syai'in qadir, jumlah itu nanti adalah jumlah jar majrur, dan dia sebagai khabar. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia sebagai khabar. Huwa muftada, ala kulli syai'in qadir, ala kulli syai'in, itu sebagai khabar dia nanti. Qadir itu nanti lagi sebagai naat nanti, ya. Wal mansub, dan masuk lagi wal mansub isna asyarah kalimatan, dan asyarah dan ada yang mansub ada 12 kalimat juga. Jadi kalau mansub ada 12 kalimat juga. Tadi yang marfu ada juga 12 kalimat. Jadi yang mansub ada 12 kalimat juga. Yang marfu ada juga 12 kalimat. Nah, sama ya, sama sekalian.
Ini adalah isim dhamir yang munfasil. Isim dhamir yang munfasil. Apa yang 12 pada ketika mansub itu? Iyaya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. Fahazihi ad-dhamair la takunu illa maf'ulan bih. Maka semua dhamir ini dia sebagai maf'ul bih nanti ya dalam kalimat. Nanti masuk dalam susunan kalimat nanti iyaya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. Jadi ada 12 juga. Nanti dhamir ini semuanya, dhamir munfasil ini nanti la takunu dan tidak akan ada dia kecuali sebagai maf'ul bi. Jadi nanti posisi nanti sebagai maf'ul bi. Contoh, ini contoh. Contohnya saudara sekalian, iyyaka na'budu wa iyyah. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Nah, ini dalam surah Al-Fatihah ini. Iyyaka na'budu itu fi'il. Mana fa'ilnya? Nun. Huruf mudhari' nun itu. Nah, kami menyembah. Iyyaka akan engkau. Siapa? Allah Ta'ala. Kami menyembah akan engkau. Iyyaka. Iyyaka itu posisinya sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih. Setelah lagi. Coba i'rabnya kita tengok ya. I'rabuhu iyyaka dhamirun munfasil. I'rabnya adalah dhamir iyyaka itu i'rabnya dhamir munfasil pada mahal nasab dan dia sebagai maf'ul muqaddam yang didahulukan. Kaf itu huruf khitab. Lima taqaddama sebagaimana telah terdahulu penjelasannya. Anna maksudnya dhamir situ adalah huwa, iya, iya. Itu dhamir situ. Kemudian iyyakum kanu ya'buduna. Iyyakum sama i'rabnya iyyakum dhamir munfasil pada mahal nasab dan dia sebagai maf'ul yang muqaddam, itu maf'ul bagi ya'buduna. Wa kana fi'il madhi naqis. Ya'buduna itu adalah kana adalah fi'il madhi yang nakis. Kanu itu maksudnya kana adalah fi'il madhi yang nakis yang turfa'ul isma wa tunsabul khabru, yaitu merapakkan isim dan menasabkan khabar. Dan waktu jamak itu dhamir muttasil pada ketika rafa isimnya ya'budun. Nah, itu fi'il mudhari. Isimnya ya, isimnya kana. Ya'buduna adalah fi'il mudhari yang marfu karena apa? Ditajarrudihi anin nasib wal jazim, dan dia tidak ada masuk padanya nasab dan hamil jazam. Dan tanda rafa'nya adalah subutun nun, tetap nun. Kenapa? Karena dia adalah fi'il yang 5. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dimanapun sudah berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala sehat walafiat, murah rezeki, halal lagi baik dan berkahnya, selamat kita dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Kemudian wa mata amkana ayyuta bidhamiril muttasil. Kapan didatangkan atau apa namanya dhamir muttasil itu? Kapan didatangkan dhamir muttasil itu? Fala yajuzu, maka tidak boleh bahwa yu'ta bihi munfasilan. Maka tidak boleh, apa tidak boleh itu yu'ta bihi didatangkan pada dhamir muttasil. Kenapa? Karena dhamir muttasil li'anna mabniyun lid-dhamir, karena sesungguhnya dhamir itu dibinah. Dibinah ya. Fala yuqalu fi nahwi kumta qama ana, maka tidak dikatakan dalam contoh saya telah berdiri kecuali saya. Itu tidak ada seperti itu. Saya telah berdiri kecuali saya. Atau wala fi akramaka akrama iyyaka, dan dia tidak memuliakan kamu akrama iyyaka, dan dia akan memuliakan kamu. Itu juga tidak ada seperti itu. Jadi dhamir itu dhamir muttasil ya, dhamir yang bersambung ya. Jadi tidak ada nanti akan ditemukan dhamir muttasil dengan munfasil itu akan bersamaan.
Para pemirsa dirahmati Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kita sajikan dalam sesi ini. Semoga bermanfaat dan selalu mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberikan taufik, ridha dan hidayah Allah taala untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.